Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara, kedewasaan itu tidak diukur dari usia, tapi diukur dari bagaimana seseorang dapat menanggung beban. Seseorang dapat menanggung atau melakukan sebuah kepercayaan yang diperhadapkan kepada dirinya. Terkadang orang mengukur kedewasaan itu dari usia. Itu tidak salah, karena memang ukuran kehidupan kita, ukuran kedewasaan pada umumnya, kalau sudah 17 tahun berarti sudah punya KTP, berarti sudah dianggap mandiri. Tapi ternyata dalam fenomena kehidupan, kedewasaan tidak hanya diukur dari 17 tahun menggunakan atau memiliki KTP. Masih saja orang tidak dapat atau tidak bisa dikatakan dewasa ketika menghadapi problem kehidupan. Dalam ayat ini Paulus, dia bukan sedang duduk santai, dia bukan sedang menikmati kehidupan yang happy, tapi dia sedang ada dalam penjara. Dapat dibayangkan ketika kita ada dalam sebuah tempat di mana kita tidak bisa melakukan banyak hal, di mana kita tidak berdaya. Paulus tidak hanya digambarkan seperti, tapi secara fisik pun dia tidak bisa bergerak. Karena selain dia ada di dalam penjara, tapi dia juga diperhadapkan dengan dera atau beban di kakinya yang mana dia tidak bisa berjalan ke sana kemari karena ada rantai atau bola yang mengikat dia. Jadi sangat rumit keadaan yang terbatas itu. Dia tidak bisa berakses, dia tidak bisa menerima WhatsApp, dia tidak bisa telepon, dia tidak bisa membuka Instagram, dia tidak bisa buka media sosial, dia tidak bisa melakukan selfie atau apapun itu. Di dalam penjara dia cuma bisa diam dan merenung. Tapi prinsip Paulus itu yang saya paling suka dalam hidupnya. Dan saya belajar ya, terutama dari Yesus ketika dia menghadapi sebuah tekanan dalam kehidupannya. Yesus itu lebih memilih dia pergi kepada Bapanya, berdoa, dia memilih untuk diam, dan dia tidak menjahati orang yang berhadapan dengan dia, yang sengaja underestimatekan dirinya, meremehkan ya. Dan juga dia tidak melakukan pembalasan kepada orang-orang yang memang saat itu selalu ingin cari-cari kesalahannya. Dan itu pun yang dipelajari oleh Paulus, sehingga dia pun ketika dia berada dalam situasi yang berat, menderita tekanan di penjara, dia selalu mengeluarkan sesuatu yang positif dari dirinya. Nah, ini mari kita belajar untuk kita tetap mengeluarkan sesuatu yang positif dari dalam diri kita, karena Allah itu ada di dalam kita. Allah ada bersama kita. Allah ada dan dia bekerja di dalam diri kita. Jadi bukan hanya dia bekerja melindungi, memberkati kita, tapi dia bekerja dari dalam diri kita. Ya, itu pekerjaan Roh Kudus, mengerjakan buah-buah roh yang akan memanifestasikan hal-hal yang baik melalui diri kita. Kita menjadi efeknya Allah, kita menjadi karakternya Kristus. Dan ketika seseorang bisa teruji dengan baik pada waktu dia mengalami sebuah tekanan, penderitaan, keadaan yang
berbahaya, kesulitan, di mana dia menjerit, di situ dia sedang teruji iman kedewasaannya. Satu hal yang baik yang kita sama-sama perhatikan yaitu Paulus bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat sebelumnya dikatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Sangat terbatas. Di penjara itu sangat terbatas. Dia tidak bisa akses apapun. Dan dia menikmati keterbatasan itu. Makanya dia bilang, segala perkara, segala hal bukan lagi merupakan rahasia, baik kenyang maupun kelaparan, baik kelimpahan maupun kekurangan. Dan dia sedang mengucapkan terima kasih dalam perikop ini kepada jemaat-jemaat yang menopang dia saat dia mengalami ujian iman, saat dia mengalami penderitaan. Tapi yang pasti dia tahu walaupun ada di situ dikatakan ada perhatianmu, tapi tidak ada kesempatan bagimu. Jadi dia pun memaklumi itu, tapi dia tahu bahwa jauh melebihi daripada semuanya itu Tuhan memberkati dia, Tuhan menguatkan dia sehingga dia bisa tahan uji. Nah, ini yang penting buat kekristenan kita. Kekristenan kita menjadi kekristenan yang tahan uji. Seperti yang Roma bilang, dalam kesengsaraan aku merbegah dalam kesengsaraan, sebab dari kesengsaraan itu menghasilkan ketekunan, ketekunan menghasilkan tahan uji menghasilkan pengharapan. Jadi urut-urutan kehidupan kita dari susah, senang, kurang, ada, sakit, sembuh, lemah, kuat, itu semua bervariasi terjadi dalam kehidupan kita, dan itu terjadi untuk menunjukkan adanya sebuah kedewasaan. Mengakhiri tahun 2022, kita pun akan membuat sebuah kaleidoskop di dalam hidup kita masing-masing, bagaimana perjalanan pergumulan-pergumulan kita itu sudah menunjukkan sampai di mana kita. Respon-respon kita sudah menunjukkan sampai di mana kita. Keadaan-keadaan kita pun akan menunjukkan buah-buah kita. Karena hitungannya 1 tahun, berarti ada satu hal yang kita renungkan dan kita sama-sama perhatikan. Saya ada di mana? Saya sudah seperti apa? Apakah saya sudah menghasilkan buah secara khusus buah kekristenan ya, buah dalam konteks kekristenan dalam kehidupan kita. Yang saya mau katakan yaitu ucapan ayat ini merupakan respon positif dari Paulus. Dia bilang, segala perkara dapat kutanggung, semua, all, perkara apapun itu. Kata kunci dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, itu sebuah kata kunci yang boleh menolong kita juga menghadapi pergumulan-pergumulan kita. Percayalah, ketika kita menanggung perkara apapun itu, dalam kata kuncinya di dalam Dia, di dalam Yesus. Kalau di luar Yesus, saya nggak jamin. Karena kita bisa gagal dan gagal lagi. Tapi kalau di dalam Yesus, Paulus bilang, itu memberi kekuatan kepadanya. Hal positif apa yang dikatakan lagi oleh Paulus ketika dia ditekan, ketika dia menderita, dia sekali lagi dia manifestasikan, dia munculkan kata-kata iman, kata-kata positif. Dia nggak bilang, aduh sakit. Dia nggak bilang, ini gimana sih? Dia nggak mengeluh atau dia nggak berteriak atas penderitaannya. Dia nggak menyalahkan siapa saja. Ini gara-gara si ini nih, itu gara-gara. Dia nggak lakukan itu. Tapi dia selalu otomatis meluncurkan sebuah iman. Ini menunjukkan kestabilan iman ya.
kestabilan iman Paulus, dan ini juga menunjukkan sebuah ketahanan menanggung beban. Ada istilah atau dalam kecerdasan ada yang disebut dengan intellectual quotient, ada yang disebut dengan spiritual quotient, ada juga yang disebut dengan emotional quotient, tapi ada juga yang disebut dengan adversity quotient, yaitu ketahanan dalam menanggung beban. Dan itu bagian itulah yang menjadi bagian Paulus. Dia tahan dalam menanggung beban. Bahkan dia hupomone itu dia bertekun dalam menanggung beban. Itu luar biasa. Saya sangat kagum dengan praktek-praktek hidup seperti itu, karena itu menunjukkan kestabilan kekuatan orang Kristen yang militan. Kita bisa lihat di ayat ini, bahkan di pasal 4 ini, sudah ada di penjara tapi dia bilang bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Dia selalu pakai kata kuncinya itu di dalam Tuhan. Karena kalau di luar Tuhan dia tahu dia kuat, dia orang hebat. Paulus itu orang kuat, orang hebat yang pernah kuat di zaman sebelum dia kenal Yesus. Tapi setelah dia kenal Yesus, dia radikal ya. Dia bilang, enggak, kalau saya di dalam Yesus kuat, tapi kalau di luar Yesus itu semua nonsen. Dan dia tahu dia gagal. Tapi di situ dia bilang, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Udah di penjara tapi masih mengeluarkan kalimat-kalimat positif. Yuk kita belajar. Ketika kita ada di penjara kehidupan kita macam-macam ya, dalam tanda kutip. Kita ada di penjara keterbatasan, ketidakberdayaan, kesempitan, ketakutan, pergumulan-pergumulan yang seolah-olah memenjara hidup kita. Mari kita mengeluarkan kata-kata iman, kata-kata positif. Itu yang Paulus lakukan, dan itu menunjukkan kedewasaan rohani seseorang. Ketika dia bisa menghasilkan sesuatu yang positif dari peristiwa hidupnya, dia tidak lagi membuat atau menghasilkan sesuatu yang negatif dalam dirinya. Itu menunjukkan pergerakan dia dalam keimanannya itu sangat menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Injil menjadi di penjara karena Paulus ditangkap supaya tidak lagi ada kebenaran. Tidak ada lagi pergerakan Injil. Tidak ada lagi tentang pelayanan. Tapi justru Paulus sekalipun dirinya di penjara, tapi Injil tidak terpenjara. Dia tetap tulis, dan dia kirim. Waktu dia tulis surat ini, dia sedang di penjara. Bukan dia sedang happy, bukan dia sedang menghadap alat tulisnya, tapi dia sedang di penjara. Justru di penjara dia menghasilkan sesuatu yang indah. Bapak Ibu, kadang-kadang justru dalam situasi badai, dalam situasi sulit, disitulah kita teruji, dan disitu kita akan menghasilkan hal-hal yang positif. Kalau kita kuat, kita akan menghasilkan positif. Tapi kalau kita tidak kuat, kita akan menghasilkan hal-hal yang negatif. Seperti saya bilang tadi, persungutan, perbantahan, menyalahkan siapa saja yang ada di sekitarnya, ungkapan-ungkapan menjerit, tidak tahan, dan lain sebagainya. Ada lagi ayat yang saya juga suka dari yang Paulus lakukan ketika penderitaan itu terjadi di 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat. Ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata. Apa yang nyata? Bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Paulus dengan tim pelayanannya melihat bahwa kekuatan yang melimpah-limpah yang mereka terima saat mereka
dalam keadaan yang tertekan, menderita, mereka cuma tahu datangnya dari Allah, bukan dari diri mereka. Lalu ungkapan-ungkapan iman, hal-hal positif yang dia ungkapkan ayat 8 dan ayat 9 dikatakan di situ. Dalam segala hal kami ditindas. Apa ungkapan positifnya? Namun kami tidak terjepit. Dalam segala hal kami habis akal. Apa ungkapan positifnya? Namun tidak putus asa. Ayat 9, kami dianiaya. Dia katakan, namun kami tidak ditinggal sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Nah, itu ungkapan-ungkapan positif yang dimiliki oleh Paulus. Dia belajar dari Yesus yang menghadapi beban, apalagi waktu Yesus berhadapan dengan cawan di doa Getsemani itu, dia berdoa. Dia di situ sangat lemah kalau mau dibilang secara manusia, sampai dia mengeluarkan darah, tekanan dari sebuah tekanan. Tapi satu hal, Yesus tidak dikuasai oleh ketakutan. Seringkali kita kalah ketika kita dikuasai oleh beban itu. Seringkali kita dikuasai oleh ketakutan itu, sehingga kita belum maju berperang, kita sudah kalah karena ketakutan yang dibangun. Saul dan orang-orang yang ada di sekitarnya pada waktu berhadapan dengan Goliat, Saul dengan pasukannya menjadi nyalinya kecil. Karena apa? Membiarkan ketakutan menghantui mereka. Akhirnya belum berperang, Saul dan Goliat udah ketakutan. Tapi Daud punya nyali yang besar. Dia sendiri, dia nggak ada pasukannya. Ketika berhadapan dengan Goliat, dia cuma bilang, aku datang dalam nama Tuhan. Dia tidak mau tentara Filistin itu menghina barisan Israel. Maka dia andalkan, aku datang dalam nama Tuhan. Jadi ungkapan-ungkapan kekuatan iman yang bekerja dari dalam. Dan saya percaya itu bukan Paulus yang menguatkan dirinya sendiri, tapi itu pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita yang menguatkan kita dari dalam. Dari dalam diri kita. Dan saya percaya setiap orang sebenarnya, kan kita ada Roh Kudus di dalam. Roh Kudus itu bisa mengerjakan semuanya di dalam diri kita, bisa menolong kita. Maka mari kita aktifkan Roh Kudus itu. Dia aktif, jangan dia dipasifkan. Kalau dipasifkan memang kita merasa sendirian. Tapi sayang sekali kita punya Roh Kudus, tapi kita nggak libatkan dia secara kuat, menguat di dalam diri kita. Nah, itu ungkapan Paulus, dan masih banyak lagi ungkapan Paulus yang menyatakan, nggak apa-apa saya menderita. Dia mau bilang, penderitaan itu memang terjadi dan berat, tapi saya nggak mau kalah di penderitaan itu. Saya harus maju. Kata Daud dalam Mazmur 23, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu. Daud bilang, itu dia udah di lembah kekelaman. Bapak Ibu yang sudah pergi ke Israel, udah lihat langsung lembah kekelaman kayak apa. Lembah kekelaman itu ngeri, dalam, dia tidak gelap, nggak ada GPS, nggak ada lampu jalan. Lembah kekelaman isinya binatang-binatang yang bisa menyerang tiba-tiba, dan di situ selalu diidentikan dengan kematian. Bayang-bayang kematian ada di sana. Dan orang-orang yang kuatlah yang ditolong Tuhan yang bisa berhasil keluar dari lembah kekelaman. Tapi kalau tidak, dia masuk ke lembah kekelaman, dia pulang nggak ada lagi. Karena apa? Mati di lembah kekelaman. Tapi Tuhan, dia menolong Daud. Dia ada di lembah kekelaman berulang-ulang dalam kehidupannya, tapi dia tidak mengalami kematian atau keterpurukan dalam kehidupannya. Mari sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita yang punya Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, mari kita menjadi orang-orang yang memang memiliki kestabilan iman, karakter iman yang kuat, sekalipun kita diperhadapkan dengan berbagai macam hal, berbagai badai,
Indonesia, bahkan diri kita pun diperhadapkan. Gereja saat ini juga sedang diperhadapkan dengan hal-hal yang menyulitkan dan tak berdaya. Tapi Yesus ada bersama kita. Mungkin kalau mau dikatakan ya, sebetulnya Tuhan itu nggak peduli sama badai kita. Tuhan itu nggak peduli sama penderitaan-penderitaan kita. Tuhan itu nggak peduli sama penjaranya Paulus. Tapi yang Tuhan mau peduli adalah karakter iman kita. Tuhan nggak peduli sama badai, dia mau lihat karakter iman kita. Tuhan nggak peduli sama penjara itu, tapi dia mau lihat karakternya Paulus. Tuhan juga lihat pergumulan-pergumulan kita, tapi pergumulan kita itu dia bukan esensinya. Tapi yang Tuhan mau lihat pertumbuhan iman kita, karakter iman kita, kedewasaan kita dalam menanggung segala hal di dalam kehidupan kita. Karena sampai pada akhirnya Tuhan tanya, adakah iman di bumi ini? Bagaimana kehidupan kekristenan kita yang bertahun-tahun sudah jadi Kristen, yang sudah kita lewati, hampir kita lewati tahun 2022. Tuhan Yesus ada bersama kita, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Roh Kudus selalu membantu kita, menolong kita melewati semua perkara, melewati segala perkara di hidup kita. Dan pastinya kita juga pernah mengalami gagal dan bangkit lagi, dan kita juga pernah mengalami kurang dan kelimpahan. Kita juga pernah mengalami sakit dan sehat. Kita juga pernah mengalami kelemahan dan kuat. Kita pernah juga mengalami ada dan tidak ada. Tapi apapun yang kita alami di hidup kita, Yesus ada bersama dengan kita. Dia menolong kita. Selamat mengakhiri tahun 2022 di bulan terakhir itu bulan Desember di tahun 2022. Mari kita pastikan bahwa kita juga berkata seperti Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Di akhir dari kisah ini pun, firman Tuhan hari ini pun, saya juga mau memberi tahu bahwa tahun 2022 rupanya di bulan Februari saya pun diperhadapkan dengan lembah kekelaman. Apalagi ketika divonis penyakit itu lembah kekelaman. Tapi yang saya tahu bahwa selalu pegang itu. Sekalipun saya masuk dalam lembah kekelaman, saya tidak takut bahaya karena Allah ada bersama dengan saya. Puji Tuhan, melewati step by step pengobatan sampai kepada bulan November kemarin semua diselesaikan dan dokter menyatakan oke, sudah clean dan tinggal melakukan kontrol biasa per 3 bulan, per 6 bulan, per 1 tahun. Dan saya merasa Tuhan itu baik dalam hidup saya. Dia pun beserta. Kalau nggak ada Tuhan mungkin ya saya bisa berespon yang di luar Tuhan, mungkin saya bisa berespon yang negatif. Saya bisa salahkan, wah ini gara-gara ini, wah ini gara-gara ini, wah itu bisa seperti itu. Kalau di luar Tuhan mungkin saya juga akan menjadi terpuruk. Kalau di luar Tuhan mungkin saya juga akan menjadi bersungut-sungut dan berbantah-bantah dengan Tuhan. Tapi karena saya punya Tuhan, Tuhan punya saya, maka yang positif yang Tuhan nyatakan, dia bekerja dari dalam. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan ada bersama dengan aku. Mari bersama Paulus, bersama firman Tuhan yang disampaikan hari ini, kita bergerak terus maju dan ingat Yesus. Dia mati di kayu salib. Dia bukan hanya karena mati untuk menyelamatkan kita, tapi dia kasih kuasa yang keluar dalam dirinya untuk memberkati kita supaya kita dapat menahan, menanggung beban dalam hidup kita. Karena Yesus satu-satunya teladan buat kita.
Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau Allah kami, kekuatan kami. Kami tahu bahwa kekuatan satu-satunya melimpah datang dari Tuhan, bukan dari diri kami. Ketika kami diperhadapkan dengan situasi-situasi yang tidak baik, penderitaan, kelemahan, ketidakberdayaan, kami mau mengatakan dengan iman kami, sekalipun kami menghadapi itu semua, kami akan katakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Impartasikan Tuhan kekuatan itu kepada kami semua di dalam nama Yesus. Amin.